Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Koni Jawara bersama Danis didampingi Bro Harun, Bro Hendra, Bro Ugi dan Bro Randi. Dalam kesempatan video kali ini saya bersama Ketua Asosiasi Tenaga Keolahragaan Jawa Barat. Tuh. Dengan Bung siapa? Alen Rismayadi. Wah, Alen Rismayadi ya. Panggil Kang Alen aja ya. Alen aja. Gimana Kang Alen dalam kesempatan sore hari ini dalam kondisi baik? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Makanya ada di Subang juga. Sehat. Benar-benar. Nah ini Kang Alen, Asosiasi Ketenagaan Olahraga ini kan bekerja sama dengan KONI Kabupaten Subang dalam rangka melaksanakan TKJ atau fitness ya, physical fitness atlet test. Nah, ini kan udah 2 kali. Ya, betul. Nah, yang tahap ke-1 dan tahap kedua. Betul. Nah, saya ini ngomong dengan ketua asosiasinya langsung. Menurut Kang Palen sendiri, apa sih korelasi dan pentingnya untuk TKJ bagi atlet? Oke, terima kasih Bung Danis ya. Bung Danis. Sebelum saya menguraikan tentang korelasi dari tes kebugaran jasmani atlet, mungkin saya sekilas dulu mengulas tentang asosiasinya dulu ya. Boleh. Karena memang terus terang bahwa Asosiasi Tenaga Keolahragaan kerjasama dengan KONI Kabupaten dalam tes kebugaran ini memang baru Kabupaten Subang. Karena memang dulunya kita berdiri tahun 2017 sempat terhambat Covid. Jadi kegiatan itu tidak ada. 2021 baru menggeliat. Nah, baru 2022 sekarang lah. Saatnya eksis lagi. Betul, kita eksis lagi dan intinya bahwa Asosiasi Tenaga Keolahragaan dari nama aja itu yang menaungi semua insan olahraga yang terlibat di keolahragaan. Tenaga keolahragaan itu ada atlet, ada pelatih, ada maser, ada ofisial, ada dokter. Unsur, semua unsur itu adalah tenaga keolahragaan. Gabung, nyatu, bernaung, diatur. Betul. Nah, oleh sebab itu kita ingin berkontribusi dong terhadap kemajuan olahraga. Oleh sebab itu kemarin kebetulan KONI Kabupaten Subang berminat untuk kerjasama melihat standar atlet mereka ada di mana. Nah, maka kita bekerja sama. Atur jagonya. Salah satunya. Banyak sebetulnya lembaga-lembaga yang lain, cuma salah satunya. Nah, akhirnya kita bekerja sama dan melakukan 2 tahap tes. Tahap tes pertama itu dilakukan sebetulnya untuk masukan ke para pelatih di cabang olahraga. Masukan. Betul. Jadi biar punya referensi dari atur terkait ini loh data atlet sehingga latihan itu jelas kan. Jadi tidak asal latihan betul. Misalnya itu kelincahannya ada di mana, kecepatannya bagaimana, daya tahan kardionya bagaimana. Dari tahap pertama dari referensi baru mereka bikin program. Nah, sekarang kan tinggal 2 bulan. Sengaja kita memang agendakan 2 bulan sebelum untuk melihat progres dari tes pertama ke tes kedua itu seperti apa. Kecenderungan seperti karena memang bukan dalam artian kita tidak percaya ke pelatih, mereka tidak tahu bagaimana melihat standar atlet. Tapi mungkin kan apalagi di daerah, mohon maaf, tidak semua pelatih paham tentang itu. Mereka taunya melatih aja gitu kan, seperti itu kan. Justru pelatih ini harus berbangga ya, karena ada korelasi terbantu untuk dia mengukur. Oh, kekurangannya atlet saya ini di sini. Nah, ya kan di sini akhirnya kan dengan adanya tim ahli dari Ator bekerja sama dengan KONI Kabupaten Subang ini justru mereferensikan kepada pelatih-pelatih cabang olahraga untuk ini loh mengingatkan atletnya kekurangannya di sini, ini harus ditingkatkan lagi di sini. Betul. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itulah jawaban yang dari tadi korelasinya itu ya. Betul. Nah, apakah setiap TKJ atau physical fitness atlet test diperlukan ketika akan menghadapi suatu event seperti Porprov atau tidak menghadapi suatu event itu sama atau pentingnya seperti apa? Sebetulnya Bung Danis kalau kita dilihat dari proses pelatihan
tidak selalu ketika ada event. Oh iya ya. Jadi aturan seorang pelatih itu dalam membuat istilahnya dalam bahasa keren annual planning. Annual plan atau program tahunan itu sebelum mereka membuat program tahunan otomatis harus ada tes parameter dulu. Tes parameter, referensi untuk bagaimana kita mendesain program untuk 1 tahun ke depan. Nah maka memang ini harusnya dilakukan oleh pelatih. Jadi mungkin ini kita selain untuk referensi untuk KONI karena kebetulannya kerjasama dengan KONI, pelatih pun sebetulnya jadi referensi. Oh, instrumen tes itu ini. Nanti mereka cuma masalahnya mereka nyadar enggak sampai ke sana. Itu masalahnya. Mudah-mudahan teman-teman pelatih Subang jadi sadar untuk hal itu. Aslinya itu benar. Omongan dari pelatih juga hampir beberapa kali saya ajak bincang-bincang di podcast. Memang sangat membantu karena apa? Jadi ketika dia melakukan pelatihan dan lain sebagainya, ada beberapa aspek yang membuat dia tidak maksimal. Ada peralatan. Nah, maka dengan adanya TKJ ini peralatan serba lengkap dan canggih. Nah itulah membantu percepatan penilaian daripada pelatih terkait dengan kondisi atlet itu sendiri. Maka banyak pelatih yang mengatakan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan TKJ ini. Nah, ini. Dan mudah-mudahan hasil ya anggaplah mungkin kalau yang saya tahu ya, mungkin dulu pun Subang pernah melaksanakan. Tapi kan modalnya seperti apa dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan pada tahun ini dengan kita diadakan TKJ melalui Asosiasi Tenaga Keolahragaan. Berikutnya target KONI Subang itu apa? Juara itu kan apakah kan relatif yang namanya juara. Apakah juara umum? Atau juaranya itu dia menaikkan peringkat atau posisi jumlah medali, mudah-mudahan target KONI Subang bisa tercapai. Amin. Ini juga bagian daripada ikhtiar KONI. Betul. Nah, dipercayakan kepada ATOR untuk melakukan TKJ dan korelasinya dari hasil TKJ ini oleh ATOR diberikan kepada pelatih. Dan pelatih otomatis memiliki referensi. Bagaimana untuk meningkatkan sisi latihan atlet dari segi mana kelebihan dan kekurangannya yang mendapatkan hasil dari tes ini ya. Betul Kang. Ini luar biasa nih. Terus menurut pandangan ketua sendiri sebagai ketua asosiasi ATOR nih, Kang Palen, dari 2 kali dilaksanakannya atau 2 tahapan dilaksanakan ini, nah ini punya gambaran nggak sih seorang tenaga ahli keolahragaan terkait dengan hasil dari ke-1 dan ke-2, bisa digambarkan nggak untuk komposisi atlet Kabupaten Subang yang mengikuti TKJ? Sebetulnya kalau saya harus anggaplah membandingkan antara tes pertama dengan tes kedua, mungkin terlalu dini Kang. Karena data tes kedua saya belum tahu kan. Jadi lagi diambil. Jadi ke-1 ya. Nah, paling yang saya ketahui itu referensi dari tes ke-1. Memang waktu itu kalau tidak salah sekitar 6 bulan. Kalau di dalam perencanaan latihan 1 tahun itu berarti mereka masih ada di tahap persiapan khusus lah. Belum ini kan udah tahap pertandingan, istilahnya kalau latihan itu intensitasnya tinggi, idealnya sih mereka tingkat kebugarannya udah di atas. Karena kan 2 bulan lagi mereka akan bertarung lah istilahnya. Di data yang tes pertama memang udah ada beberapa orang yang sudah posisinya di atas. Mungkin salah satunya memang mereka itu SDM-nya sudah bagus. Seperti mohon maaf, saya lihat ada beberapa atlet yang mereka timnas Kang. Itu ya relatif udah posisinya udah pada di atas itu saya lihat datanya itu. Karena ya tentunya mereka dengan instrumen tes ini udah terbiasa mereka. Dari instrumen tes ini kan banyak pelatih yang menyebutkan bahwa ini yang paling berat ini apa namanya? Bleed test. Nah, bleed test ini kan untuk mengukur kadar kardiovaskuler ya. Jadi kemampuan seseorang menghirup oksigen per menit, per liter, per berat badan. Hitungannya seperti itu. Jadi 45 yang ada nilainya itu adalah 45 ml per berat badan. Hitungannya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi berbagai instrumen yang diterapkan oleh ATOR sendiri untuk melakukan physical fitness atlet tes ini kan otomatis kan setiap komponen Kang? Iya. Kardiovaskuler, daya tahan kecepatan. Betul.
berikutnya leg itu yang kaki itu kekuatan tungkai, itu kan otomatis. Terus yang sana itu relatif cabang-cabang olahraga yang dorongan memakai lengan, medicine ball. Berikutnya ada yang tes tadi, itu kelincahan, untuk mengukur kelincahan. Berikutnya ada yang loncat di ujung sana, itu power tungkai. Power seorang tungkai ini. Spiker bola voli, basket, itu yang perlu. Jadi memang ini pun dalam pelaksanaan tesnya tidak semua cabur sama. Jadi tergantung cabur olahraga disesuaikan. Betul. Tetapi dari akumulasi instrumen tes yang dilakukan oleh atlet itu berupa poin atau nilai apa sih? Istilahnya kalau bahasa akademik itu nilai kuantitatif, Pak. Nah, itu dia angka baru ya. Angka. Tapi nanti, justru kerjasama kita dengan KONI Kabupaten Subang itu salah satunya bagaimana memaknai. Angka itu maknanya apa? Nah, itu dia. Dan di kita ini nanti akan muncul bahwa si atlet ini kriterianya baik, kurang, cukup, dan sebagainya. Justru itu. Nah, ini kan penggalian tapi pendekatannya sains. Karena apa? Di penghujungnya harapan Ketua Umum KONI Kabupaten Subang atau harapan pemerintah daerah Kabupaten Subang, harapan masyarakat Kabupaten Subang agar kontingen Subangnya kan berjaya. Betul. Amin. Mudah-mudahan. Juara. Mudah-mudahan. Dari alat ukur tes ini otomatis kan seorang ahli keolahragaan kan dari jumlah atlet yang mengikuti TKJ. Nah, misalkan anggaplah 100%. Nah, mengikuti lah artinya. Otomatis kan dari 100% yang memenuhi standar persyaratan berdasarkan keahlian atau sains atau disiplin ilmu olahragaan ini bisa menggambarkan nggak sih kondisi atlet pada saat nanti di Porda hari hanya ini, mana yang lebih siap, mana yang bisa digambarkan atau seperti apa? Bisa ya? Bisa. Dari salah satunya aja, salah satu instrumennya yang dari kardio aja di sini sudah bisa terlihat. Berdasarkan pengalaman saya itu nilai PO2 max putri itu ketika dia sudah masuk 35, 40 ke atas itu udah baik. Udah masuknya levelnya udah layak untuk tanding lah. Nah, untuk putra itu di 40 ke sana. 40 ke atas. Benar. Sampai yang kemarin hasil tes fisik untuk Platda PON yang Jawa Barat di Papua. Itu atlet putra itu bukan mayoritas dalam artian banyak yang kriterianya di atas 60 kan. Itu udah sangat keren lah ya. Bagus lah sempurna untuk kelas-kelas PON. Betul. SEA Games, Asian Games itu ya. Tapi satu yang salut dengan KONI Kabupaten Subang. Apa itu? Terus terang. Bocorin aja, bocorin. Enggak apa-apa, kan ini demi kebaikan ya. Demi kebaikan. Yang salut buat KONI Kabupaten Subang. Banyak KONI yang memangkas besar-besaran karena memang tadi yang kata Kang Danis itu standarnya belum masuk. Tapi di Subang saya lihat memang banyak yang belum masuk. Tapi kenapa mereka terus diikutkan? Mungkin salah satunya Subang berpikir bahwa selain potensi atlet yang sudah di atas, tapi kan harus ada cover kedua yang memiliki jam terbang. Itu yang saya salut dari Subang itu. Yang salut dari Subang. Karena saya lihat, waduh, kok ini atlet ini masuk, tapi mungkin gini, misalnya futsal misalnya 12. Yang main lapangan 5. Yang 7 mah udah oke. Pemain yang standar di atas. Nah, yang ini mungkin mereka yang muda-muda yang memang akan nanti pelapis berikutnya di porprov berikut. Jadi jangan maksain. Ya, biasanya kan juga ada karena nggak tahu. Betul. Kalau karena nggak tahu kan berarti nggak ngadain TKJ aja berarti kan. Betul, gitu kan pentingnya ngadain TKJ itu. Wah, luar biasa tadi yang manfaatnya, faedahnya. Kan udah bisa mengukur, udah bisa menggambar ketika kekuatan atau performance atlet yang bakal diikuti oleh kontingen kabupaten di Porda, udah bisa ngukur ya seorang tenaga ahli dari hasil data aja. Karena semua pun melakukan tes. Dan kita tahu. Bener. Dan sementara yang sudah TKJ sebelum pelaksanaan porprov itu, Kota Bandung, kemarin itu Sukabumi,
Terus berikutnya kalau daerah barat karena saya kurang pahamnya itu karena kalau barat mungkin ada kecenderungan kiblatnya ke Jakarta. Jadi saya mungkin mohon maaf saya bawa perguruan tinggi mungkin ke UNJ karena kalau saya di UPI tapi wilayah tengah ke timur relatif ke UPI. Jadi kemarin kalau diatur backgroundnya hampir disiplin ini orang-orang alma mater UPI memang alma mater UPI. Kebanyakan ya alumni. Untuk kita mewadahi seperti itu. Nah, Kang Palid sebagai ketua ATOR tahu sendiri kan Subang akan menghadapi Porprov ke-14 tahun 2022 pada bulan November. Dan sebagai tuan rumah juga ya juga memberangkatkan kontingen juga keluar juga. Nah, ini ada harapan-harapan yang diinginkan oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Subang yaitu sukses prestasi, sukses administrasi, sukses penyelenggaraan juga sukses ekonomi. Nah, terkait sukses prestasi ini kan bagian dari ikhtiar. Betul. Bagian dari ikhtiar KONI Kabupaten Subang dalam rangka untuk sukses prestasi agar menjadi 5 besar atau 10 besar sesuai target minimal tercapai. Nah, yang tadi saya sebut yang tadi ada uraikan barangkali dari sudut pandang ahli tenaga keolahragaan terkait dengan harapan dan cita-cita Ketua Umum Subang yang saya uraikan tadi. Gimana menurut pandangan seorang tenaga ahli atau barangkali dengan diadakannya ini korelasi dengan suksesi itu seperti apa menurut pandangan seorang ketua asosiasi saya keolahragaan? Melihat potensi untuk Porprov sekarang kan potensi itu ada ya karena tuan rumahnya tersebar di 9 kabupaten kota. Jadi tidak akan ada kota kabupaten yang dominan. Intinya seperti itu. Pasti medali itu betul-betul terbagi rata. Nah, di sana istilahnya bagaimana caranya Subang bisa memanfaatkan cabang olahraga memang yang home base-nya ada di Subang yang 17 cabur ya olahraga betul. Nah, dari yang 17 cabur itu pemetaannya jangan sampai kan ini sebetulnya ranahnya Bimpres KONI kan. Benar. Harusnya betul. Tapi pasti mereka pun artinya paham kontribusi tentang inilah. artinya kontribusi ATOR yang sudah 2 kali menjadi mitra sebagai sahabat juga kan bisa membantu masukan-masukan positif untuk suksesi. Karena kebetulan Bimpres di KONI pun alumni. Benar. Jadi kita suka ada komunikasi juga. Kalau saya lihat potensi itu ada sangat terbuka lebar karena tadi dari mana kenapa saya berbicara seperti itu? Karena tuan rumahnya menyebar di 9 kabupaten kota. Seperti dulu ya tuan rumah itu satu kabupaten aja gitu. Atau Bogor itu seolah-olah betul. Apa disebutnya? Kayak aduh istilahnya itu kalau menjual ke satu tempat itu apalah istilahnya seperti itu. Seolah-olah seperti itu. Kalau ini bisa saya. Cuma mungkin harapan saya ke Subang. Ini harapan aku kan. Harapan saya ke Subang setelahnya jadi tuan rumah. Terutama cabang olahraga yang 17. Kalau bisa bukan bekas venue yang diperbaiki atau sarana prasarana yang dibeli itu bagusnya dilanjutkan dan hemat saya karena pengalaman saya juga di provinsi atau di kabupaten kota bukan bekas lah harus dijaga dirawat bila perlu ditambahkan lagi gitu kan jangan dibengkalaikan ya sebaiknya diserah terimakan ke Pengcap. Jadi Pengcap sebagai pemanfaat ya pemanfaat dari alat-alat itu benar bagus belanja kan benar karena tuan rumah misalnya beli bola habis pakai dan sebagainya. Nah, kadang-kadang saya lihat mohon maaf saya lihat dari tuan rumah ini masukan ya bagus ke Dispora dibawa ke KONI. Ya Dispora kan KONI kan udah kasih aja ke cabornya. Udah serah terima. Langsung di atas ini bahwa diserah terimakan ke Pengcap. Dan menurut saya mohon maaf karena saya kalau hukum kurang sedikit paham. Menurut aturan kayaknya tidak menyalahi hukum. Menyalahi aturan kan sesuai dengan peruntukan. Faedah dan manfaatnya sangat besar. Itu. Jadi pada mudorot banyak ketika manfaat. ada pemeriksa kan ini buktinya dikasih ke Pengcap. Kan ke serah terima kan ada. Serah terima kan bagian produk hukum juga. Iya, itu mungkin harapan saya supaya terpelihara. Luar biasa nih ngobrol dengan Kang Palid nggak bakalan cukup 1-2 jam. Tapi intinya saya mengucapkan terima kasih. Siap. Kang Dani. Sebagai narasumber yang sangat luar biasa bincang-bincang di podcast ini menarik sebenarnya pengen menggali lebih jauh kan. Nggak cukup
2-3 jam nih. Tapi kebetulan ya saya ini aja. Kebetulan saya juga technical delegate di Subang. Oh, cabang olahraga? Cabang bola tangan. Benar. Jadi besok lusa kesini lagi bisa kita. Bisa ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Kita bisa ungkap lagi. Baik pemirsa podcast KONI Jawara dimanapun Anda berada, demikian saya bincang dengan Ketua ATOR Asosiasi Ketenagaan Olahraga, Kang Valen, yang cukup luar biasa memberikan motivasi, semangat, juga gambaran terkait dengan pentingnya TKJ. Ada korelasinya dengan suksesi prestasi yang akan diselenggarakan Porprov 2022 yang ke-14 ini. Tentunya pendekatan sains tentang TKJ ini sangat membantu mereferensikan seluruh jajaran pelatih cabang olahraga untuk memaksimalkan lagi, menggedor lagi atlet-atletnya yang ketika mendapatkan referensi dari ATOR atau dari TKJ ini akan tahu seluruh pelatih mana kekurangan atlet yang dilatihnya atau mana kelebihan. Nah, ini akan membantu, mudah-mudahan sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses ekonomi dapat terwujud dengan baik di Kabupaten Subang. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap. Kita